Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik sudah bisa bergabung di kegiatan bincang-bincang dalam rangka supervisi akademik. Baik Pak Sidik, terima kasih waktunya ya sudah datang. Pada kali ini ya, saya minta tolong kepada panjenengan untuk melakukan perbincangan pra-observasi, di mana untuk supervisi akademik itu dibagi tiga: pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Ya, di kegiatan hari ini ya kegiatan pra-observasi, di mana saya membutuhkan panjenengan untuk berbincang-bincang ya seputar kegiatan yang rencananya yang akan dilakukan untuk besok. Ya. Baik, kita awali saja ya, dalam perbincangan kali ini. Kira-kira persiapan ya dan harapan panjenengan pada saat percakapan hari ini itu kira-kira bagaimana? Panjenengan kan punya keinginan supaya kedepannya bagaimana? Baik, terima kasih Pak Gus. Harapan saya ya saya bisa memperbaiki cara saya mengajar. Saya bisa memperbaiki cara saya mengelola anak-anak di dalam kelas, dan pastinya saya juga ingin mendapatkan ilmu dari panjenengan yang sebentar lagi akan menjadi guru penggerak, supaya bisa menularkan ilmu kepada teman-temannya, dan pastinya saya ingin lebih baik lagi Pak dalam mengajar Pak. Kemudian untuk persiapannya yang jelas nanti saya pasti yang pertama membuat modul ajar, kemudian yang kedua menyiapkan materinya. Nanti ada materi dalam bentuk PowerPoint, ada materi dalam bentuk video, dan juga nanti materi yang ada di buku pegangan siswa. Kemudian juga menyiapkan LKPD untuk kegiatan siswa dan juga rubrik penilaiannya. Ya, terima kasih Mas Sidik ya. Ternyata panjenengan sudah mempersiapkan sekali ya bahan-bahan untuk dilakukan supervisi akademik untuk besok. Ya, baik itu dari segi modul ajarnya, PowerPoint-nya, presentasinya, kemudian bukunya, termasuk tadi ada LKPD, dan yang terakhir mungkin penilaian gitu ya Pak Sidik. Nah, sudah bagus sekali ini, jadi sudah cukup ya. Kemudian tadi harapannya juga panjenengan menyampaikan ya kita sama-sama sebagai rekan sejawat Pak Nyi. Jadi kita saling bekerja sama, dan kita pun ya saya selaku CGP angkatan 7 ya selalu berbagi ya, selalu mengimplementasi apa yang sudah saya dapatkan dari baik itu dari pendidikan guru penggerak, akan saya tularkan ke panjenengan pada semua guru-guru yang ada di SDN Sidoarjo 3 dan khususnya ya, dan semuanya tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu guru juga ya. Baik Pak Sidik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Untuk kegiatannya kira-kira hari apa Pak Sidik untuk kegiatan observasi itu? Insya Allah kegiatan observasi itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Mei Pak. Khususnya untuk hari Rabu itu pasti mata pelajaran agama Islam ya Pak Sidik, sesuai dengan yang panjenengan ampu. Kira-kira materi yang disampaikan kira-kira nanti seputar apa Pak Sidik, kalau boleh tahu Pak Sidik? Materi yang ingin saya sampaikan ke siswa nanti adalah tentang mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin. Mengaji dan mengkaji surat ya At-Tin. Baik sekali. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan untuk besok itu kira-kira apa? Baik. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti, yang pertama saya mengharapkan siswa itu dapat membaca Quran surah At-Tin dengan tartil.
Kemudian yang kedua, saya ingin menekankan pada tajwidnya, jadi nanti siswa bisa mempraktekkan dan bisa mengetahui tentang hukum nun sukun atau tanwin. Kemudian dalam hal mengkajinya, saya menginginkan siswa itu bisa menjelaskan pesan pokok yang ada di dalam Quran Surah At-Tin itu dengan baik. Dan yang terakhir, saya juga ingin melatih anak itu terbiasa menulis Arab, Pak. Jadi saya ingin anak itu bisa menulis Quran Surah At-Tin itu dengan baik. Terima kasih Pak Sidik. Ternyata tujuannya ada 4 kalau tidak salah ya. Tidak apa-apa. Semoga nanti dalam pembelajaran esok ya, khususnya observasi itu keempat-empatnya ini bisa tercover, bisa terlaksana. Ya. Untuk selanjutnya Pak Sidik, persiapan-persiapan apa saja yang Pak Sidik siapkan sekiranya untuk besok hari Rabu tanggal 3 Mei itu, apa saja yang akan panjenengan sampaikan atau persiapkan sebelum nanti pelaksanaan itu bisa terwujud. Baik, terima kasih Pak Gus. Persiapan yang saya siapkan, tentunya yang pertama saya membuat modul ajar, modul ajar. Kemudian yang kedua menyiapkan materinya, nanti ada materi dalam bentuk PowerPoint dan juga ada materi dalam bentuk buku. Dan juga nanti saya juga mempersiapkan materi dalam bentuk video. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD untuk kegiatan siswa, dan juga nanti saya membuat penilaian juga, rubrik penilaian. Terima kasih, ternyata persiapannya sudah luar biasa ya, nih dari modul ajarnya, kemudian presentasinya, PowerPoint-nya, videonya, LKPD-nya, bahkan yang terakhir pun penilaiannya sudah panjenengan siapkan ya dari sekarang. Hebat sekali. Baik Pak Sidik, untuk berikutnya ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Nih, berkaitan dengan LKPD. Nah, dalam pelaksananya kira-kira panjenengan nanti bagaimana LKPD tersebut khususnya untuk bagi murid? Baik, terima kasih Pak Gus. Untuk LKPD itu nanti rencananya saya akan membuat 3 LKPD yang berbeda, Pak. Iya. Yang masing-masing LKPD itu nanti akan saya bagikan kepada setiap kelompok. Jadi nanti saya akan membuat 3 kelompok. Setiap kelompok itu akan menerima 1 LKPD yang berbeda dengan kelompok lain. Untuk kelompok yang A, rencana saya nanti adalah anak itu bisa menjodohkan antara surat At-Tin dengan artinya. Kemudian untuk LKPD kelompok kedua, nanti anak-anak saya beri LKPD itu untuk mencari hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang ada di surat At-Tin ataupun yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian untuk LKPD kelompok ketiga nanti saya memberikan LKPD kepada kelompok 3 itu atau kelompok C, supaya mereka bisa mencari atau mengidentifikasi pesan-pesan pokok yang terdapat pada Quran Surah At-Tin. Terima kasih Pak Sidik, hebat sekali panjenengan sudah mempersiapkan ya. LKPD itu ternyata tidak hanya 1, ternyata sudah memiliki 3 yang berbeda-beda ya, dari menjodohkan, terus mengkaji intisarinya ya, kemudian ada lagi yang terakhir tadi kalau tidak salah ini ya tajwidnya ya. Nah, berarti panjenengan sudah menuju ke arah diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kira-kira ada nggak dari panjenengan sesuatu yang mungkin akan ada perbaikan atau semacam perencanaan yang masih kurang? Kira-kira ada nggak? Selama ini kan belum dilaksanakan, besok kira-kira dari sekarang ada nggak kira-kira yang ini masih belum siap, nah ini yang sudah siap atau mungkin besok akan saya tambah, kira-kira ada nggak untuk sementara ini? Kalau kekurangan itu pastinya ada, Pak. Ada ya, pasti ada, terutama dalam Pak,
strateginya Oh, strateginya. ataupun model pembelajarannya, kalau saya rasa untuk yang akan saya laksanakan ini kok masih kurang gitu. Nah, mungkin nanti kedepannya kan bisa bisa kita sharingkan gitu untuk materi ini, model pembelajaran yang pas itu yang apa, terus strateginya bagaimana supaya murid itu ada minat belajarnya dan tujuan pembelajaran juga bisa tercapai. Saya rasa itu Pak. Dan Strateginya, Ji. strategi. Baik, nanti mungkin jika ada yang kekurangan, insya Allah saya juga siap membantu. Mungkin rekan-rekan guru yang lain juga bersedia membantu Pak Sidik. Tenang saja, kita saling bekerja sama. Baik, untuk pertanyaan berikutnya berkaitan dengan supervisi akademik ini, ada kaitannya dengan membangun kompetensi. Ya, kira-kira area pengembangan apa yang panjenengan ingin tingkatkan? Ya, misalnya ya meningkatkan materinya, atau mungkin medianya, atau mungkin meningkatkan kompetensi sosial panjenengan. Ya, jadi kan macam-macam yang jenengan angkat itu kira-kira yang mana saja. Misalnya kalau memang dari materinya bagaimana, atau mungkin bahan ajarnya, atau mungkin medianya, atau mungkin panjenengan sendiri untuk yang sosial emosionalnya, misalnya jenengan sama siswa mungkin kurang atau bagaimana, monggo bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Terus sesuai dengan materinya kan, materinya tentang mengaji dan mengkaji Quran secara rutin. Jadi materi awal area pengembangan yang hendak dicapai yang pertama jelas nanti adalah masalah bacaan, cara membaca Al-Quran dengan tartil dan benar itu Pak. Kemudian nanti juga mungkin saya ingin mengembangkan juga dalam hal tajwid Pak, dalam hal tajwid. Kemudian nanti juga perilaku ya, jadi perilaku kita yang sesuai atau yang mencerminkan dari isi atau dari pesan yang ada dalam Quran Surah Atin itu. Dan juga nanti masalah materi Pak, materi juga mungkin dalam hal pembuatan video itu kan masih kurang, itu nanti bisa saya tingkatkan Pak. Berarti untuk beberapa hal nanti bisa ditingkatkan lagi ya, khususnya untuk tartil, tajwidnya, kemudian video ya. Video pembelajarannya agar lebih menarik lagi. Di samping itu mungkin ada nggak peningkatan area yang dikembangkan sosial emosional panjenengan dengan murid, ada nggak yang ditingkatkan kira-kira? Mungkin saya harus lebih peka terhadap murid. Kalau semisal ada murid yang kesulitan, ya saya harus segera membantu atau mungkin mendampingi. Oh, mendampingi. Iya, selalu mendampingi murid ya dalam dalam pembelajaran gitu ya Pak. Terima kasih. Interaksi ya. Saling interaksi. Untuk yang berikutnya ini ya, strategi dalam pengembangan sosial emosi berkaitan dengan tadi pendampingan murid ya. Khususnya kompetensi profesional dan pedagogik. Baik, ada beberapa hal ya, mungkin ya, selaku guru kan kita memiliki kompetensi profesional ya. Dan kompetensi pedagogik. Salah satunya panjenengan membuat LKPD tadi ya, LKPD yang bervariasi, otomatis itu salah satu juga dari pembelajaran itu termasuk ini diferensi konten. Sekali lagi diferensi konten ya. Jadi ada yang namanya diferensi produk. Nanti kalau hasil dari LKPD itu dikumpulkan kemudian dibajang, itu adalah produknya. Kemudian kalau yang sistemnya itu diferensi konten ya. Nah, dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi ya, saya kira pembelajaran untuk kedepannya ya semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan mungkin ini bisa saya akhiri. Mungkin kalau mungkin Pak Sidik ingin bekerja sama lagi khususnya untuk yang berkaitan dengan besok, saya siap bersedia membantu. Baik, dari saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi selamat bekerja. Mudah-mudahan besok hari Rabu tanggal 3 Mei untuk observasinya bisa berjalan dengan lancar. Dan
nanti di akhir kegiatan masih ada satu lagi yaitu Paskaos. Oke. Itu Pak Sidik ya. Terima kasih sekali. Saya undur diri untuk perbincangan pada hari ini kita tutup. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, hebat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, baik. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Baik, coba pasti kita dulu sekarang kalian periksa meja lantaimu apakah ada sampah yang masih berserakan. Kalau ada silahkan diambil, dibersihkan. Sudah bersih semuanya? Sudah. Sekarang periksa kerapian pakaian. Yo, pakaian yang belum rapi dirapikan. Bajunya yang keluar dimasukkan. Sudah? Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa. Sekarang tanggal berapa ya? 10. Apakah absen 10? Ada absen 10? Oh ya, yuk absen 10. Silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Anak-anak, coba kalian lihat ke depan. Ini ada gambar apa ini? Hah? Ini orang sedang mengaji atau sedang membaca Al-Quran. Pertanyaan dari Pak Guru, sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Pasti kasih tahu. Mengapa kita harus membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran itu ada keutamaannya. Nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia, lebih taat
Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi kesimpulannya, orang yang membaca Al-Qurannya sudah lancar, dia akan bersama malaikat yang mulia dan maha. Bagi orang yang belum lancar, masih terbata-bata membaca Al-Qurannya, ya tetap harus belajar membaca. Karena bagi orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Ini sahih ya hadisnya ya, dari Muslim dan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mulai sekarang, mari kita rutinkan untuk membaca Al-Quran. Ya. Nah, kita latihan dulu ya. Konsentrasi ya. Hitam. Nah. Hijau. Hijau. Hijau apa tadi? Hijau. Ulangi coba. Ini masih pelan, belum yang cepat ya. Hitam. Hijau. Hijau. Sekali lagi coba. Ayo. Ulangi ya. Konsentrasi. Hitam. Hijau. Hitam. Oke. Nah, kita mulai ya. Oke, sekarang duduk. Dari duduk. Ini agak cepat. Siap ya? Siap. Yo, konsentrasi. Kita mulai. Hitam. Hijau. Hitam. Hijau. Hijau. Ini Mas aja. Ini Mas. Sini. Mas aja tadi belum konsentrasi. Sini Mas. Mas aja tadi sudah sarapan atau belum? Sudah sarapan. Kok belum bisa konsentrasi? Ayo coba supaya fokus. Oh, kecepatan. Pak Guru kecepatan ya? Oke. Jadi diulangi lagi ya. Konsentrasi ya. Oke, yuk kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, kita tadi kan sudah bermain konsentrasi. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, nanti peserta didik diharapkan dapat membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Tahu tartil ya? Tartil itu apa toh? Iya, jelas makhrajnya. Terus benar tajwidnya. Kemudian yang kedua, peserta didik nanti diharapkan dapat mempraktekkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang ada pada Quran surah At-Tin. Jadi nanti di surah At-Tin itu ada hukum-hukum bacaan yang harus kamu ketahui. Nanti kamu harus bisa mempraktekkan. Oh, ini hukum bacaan apa? Cara membacanya seperti apa? Harus bisa ya. Baik, lanjut. Sekarang kita akan belajar membaca Quran surah At-Tin. Kalian dengarkan dulu ya. Kalian dengarkan, nanti bisa dianalisa cara membacanya. Oh, ini jelas, ini bingung, ini samar-samar ya. Coba kita mulai. Pasti bacakan ya anak-anak ya. Oh, lagi. Perhatikan. Ayat pertama. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Hati-hati, jelas semua. Tidak ada yang didengungkan. Nah. Kemudian ayat kedua. Ayat kedua. Ayat kedua. Waktu risinin. Waktu punya panjang berapa harokat itu? 2 harokat. Waktu risinin. Kemudian ayat yang ketiga. Hanya panjang. Wahadal baladil amin. Kemudian ayat yang keempat.
Laqad, hati-hati, ada bacaan qalqalah apa ini? Sugro, jadi tipis ya memantuknya. Laqad khalaqnal samar-samar insana fi ahsani taqwim. Kemudian di ayat yang ke-5, Tumma radadnahu asfala safilin. Ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak ada yang bertengok. Ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Manya panjang 2 harokat. Biddin, dinnya juga panjang. Dan ayat yang ke-8, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, supaya lebih jelasnya kita belajar membaca surat Atin, kalian bisa melihat video yang plastik yang kali ini ya. Kalian lihat, kalian cermati ya, kalian amati dengan seksama. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Sahabat soleh, biasakan belajar mengaji setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Sekarang mari kita mengaji dan mengkaji Quran, surat Atin, dan hadis tentang silaturahmi. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Mari kita belajar membaca surat At-Tin. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sahabat soleh, perhatikan warna pada tulisan surat Atin. Hijau berarti mantul atau qalqalah. Biru berarti dibaca dengan samar dan dengung.
Kuning berarti dibaca jelas. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Agar lebih lancar, yuk kita ulang sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, cukup ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita belajar membaca ya. Nanti kita belajar membaca dari ayat per ayat ya. Ayat per ayat kita baca satu persatu. Setelah itu nanti kita baca bersama-sama. Setelah bersama-sama nanti pasti akan mencoba menunjuk satu persatu ya untuk membaca ke depan ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Diawali dengan ta'awudz dan basmalah ya. Baik, kita mulai. Yo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Wat-tini waz-zaitun. Nah, tunggu dulu yuk. Waturi sinin. Ayat yang ketiga. Wahadzal baladil amin. Ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat yang kelima dilihat. Summa radadnahu asfala safilin. Ayat yang keenam. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Sidik minta keluarkan buku pelajarannya. Ya, semuanya dikeluarkan, baik itu buku tulis, buku paket, dan alat tulisnya. Kemarin kita kan sudah membagi kelas ini menjadi berapa kelompok? 3 kelompok ya. Kelompok apel, kelompok bimbing, dan kelompok cherry. Ya, ingat ya, apel, bimbing, dan cherry. Baik. Baik. Untuk mengembalikan konsentrasi kita akan jeda sejenak. Ya, kita nanti tarik nafas, keluarkan perlahan-lahan, tarik nafas, itu ya. Kita mulai ya, supaya konsentrasi kita bisa kembali lagi. Siap? Oke, yuk, kita mulai. Ambil nafas, keluarkan perlahan-lahan. Ambil nafas lagi, keluarkan perlahan-lahan. Ambil nafas lagi, keluarkan perlahan-lahan. Ya, cukup ya. Baik anak-anak, hari ini Pak Stik akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok A atau kelompok apel, kelompok B atau kelompok bimbing, dan kelompok C atau kelompok cherry. Untuk kelompok apel, nanti tugasnya kalian mendapatkan tugas untuk memasangkan ayat dari surat Atin dengan artinya. Ya, jadi nanti ayat dipasangkan dengan arti yang benar, ya, yang benar. Misal ayat 1 ya harus dipasangkan dengan arti dari ayat 1. Itu ya. Untuk yang kelompok bimbing, nanti tugasnya kalian mencari hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang ada pada surat Atin. Nanti yang harus kamu cari adalah bacaan idhar, contoh bacaannya apa? Dituliskan. Kemudian bacaan ikhfa, contoh bacaannya apa? Dituliskan. Idgham biguna, idgham bilal guna, iqlab, dituliskan contoh bacaannya yang ada pada surat Atin. Dan untuk kelompok cherry, nanti kalian mendapat tugas untuk mencari pesan-pesan pokok yang terdapat pada surat Atin. Jadi secara umum surat Atin itu berisi tentang apa, menjelaskan tentang apa. Nah, itu ya. Baik, ini untuk tugas kelompok 1 Pak sebutkan. Ini untuk kelompok 1 kamu lihat di halaman 98 ya. Ini kan ada ayatnya. Ya, ayatnya, kemudian nanti artinya kamu lihat di halaman. Ya, nanti dicocokkan. Ini arti ayat 1, ayat 2, dan seterusnya. Ini ayatnya ya. Ayat 1, 2, dan seterusnya. Kamu lihat di sini. Ini cocoknya itu berapa? Kita lihat ayatnya ya. Itu ya, kelompok 1 ya. Tugas untuk kelompok bimbing, kalian mencari hukum bacaan mensukun atau tanwin baik yang ada di surat Atin maupun boleh di ayat yang lain ya. Yang harus kami cari nanti ada 5 hukum bacaan, yaitu idhar, ikhfa, idgham biguna, idgham bilal guna, dan ikhfa.
cari dulu di surat At-Tin. Kalau ada, tulis. Misal di surat At-Tin tidak ada, boleh dicari di mana. Tugas untuk kelompok C. Kamu mencari pesan pokok surah At-Tin. Nanti Pak sediakan video, di video itu nanti dijelaskan pesan pokoknya surat At-Tin itu apa saja. Ya, kamu lihat videonya dengan cermat ya, dengan begitu. Oke, siap? Satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, atau sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis atau Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa bermunajat. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada binatang. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itu, Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Sudah selesai semua ya anak ya? Baik, sekarang Pak Dik minta kalian perwakilan dari kelompok ya. Perwakilan dari kelompok apel, kelompok bimbing dan kelompok ceri nanti perwakilan maju depan untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah dikerjakan. Baik, untuk kelompok apel Pak Sidik minta Mas Yosi ya, untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Silahkan maju ke depan Mas Yosi. Zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, batu risin, demi gunung Sinai, wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang amat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Lilladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala. Kama yukadzibu maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukanlah Allah hakim yang paling adil. Iya, luar biasa
kita beri tepuk tangan untuk kelompok apel yang diwakili oleh Yosi. Terima kasih Yosi, silakan bagi. Baik, untuk berikutnya kelompok Blimbing. Pak Sidik minta Mbak Agni mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan. Mbak Agni, silakan maju ke depan. Iya, betul. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Blimbing. Dan selanjutnya kelompok Cherry. Pak Sidik minta kelompok Cherry yang mewakili Mbak Aida. Yuk, Mbak Aida silahkan maju ke depan. Ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Cherry. Terima kasih Mbak Aida. Ya, bagus, semuanya sudah bisa menjawab dan sudah mempresentasikan. Baik anak-anak, kita akhirnya sampai di penghujung pembelajaran ya. Kita akan membuat sebuah kesimpulan ya. Kesimpulannya sekarang, yang pertama, surah Atin. Surah Atin tadi artinya apa? Batin. Surah Atin itu di dalam Al-Quran terdapat pada urutan ke 95. Surah Atin termasuk golongan surah Makkiyah, berarti diturunkan di kota Makkah. Sekarang pokok pesan surah Atin atau isi kandungan surah Atin yang pertama, Allah itu telah menciptakan kita sebagai manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dibandingkan dengan hewan, dibandingkan dengan tumbuhan, bentuknya manusia itu lebih baik. Kemudian tidak hanya itu, yang pertama Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, Allah juga membekali manusia dengan akal dan pikiran, dan juga dengan sifat-sifat yang unggul. Kemudian yang ketiga, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di dalam bumi ini ditugaskan sebagai seorang pemimpin. Untuk apa? Memimpin umat manusia yang lain, untuk merawat bumi kita dan melestarikan bumi kita agar tidak rusak. Itu ya kesimpulan materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, Pak Sidik akan membagikan penilaian ya, atau asesmen. Ini nanti kalian kerjakan di rumah dan Pak Sidik minta minggu depan dikumpulkan.
sebelum Pak Asdi tutup, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, bukunya silakan ditutup, masukkan ke dalam tas. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Siddiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Wijayanto selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Semarang. Di samping saya ada Bapak Siddiq SAG selaku guru agama di SD Negeri Sidomulyono 3. Kemudian ada Ibu Dr. Anda Indah Bubinatani selaku pengajar praktek di angkatan 7 Kabupaten Semarang. Terima kasih Pak Siddiq waktunya sudah bergabung di percakapan bincang-bincang pada hari ini. Apa kabar Pak Siddiq? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Siddiq. Berkaitan kegiatan hari ini seperti yang saya utarakan kemarin ya Pak Siddiq, kita sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi. Yang kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas. Saya selaku CGP yang melakukan supervisi kepanjenengan, ucapkan terima kasih. Dan hari ini adalah kegiatan pasca observasi setelah kegiatan supervisi di kelas. Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang kegiatan kemarin ya, observasi kemarin di kelas. Jadi sekiranya bisa dimulai nih. Yang pertama Mas Siddiq ya, berkaitan dengan kegiatan kemarin. Saya mengucapkan terima kasih ya, pada panjenengan ternyata sudah bersedia ya, terutama di kelas 4 yang begitu anaknya seperti itu ya, tidak apa. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke panjenengan ya, berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang pertama, yang Pak Siddiq rasakan, yang Pak Siddiq di hati panjenengan ya, setelah melakukan pembelajaran tersebut ya, khususnya di observasi yang hari Rabu ya, tanggal 3 Mei kemarin ya, apa yang menjadi ini perasaan Pak Siddiq setelah kegiatan tersebut? Baik, terima kasih. Perasaan saya setelah kemarin melakukan kegiatan belajar di kelas, pastinya merasa senang, merasa plong. Yang pertama saya mendapatkan pengalaman baru yang mana kemarin itu kan saya membuat mau belajar itu berdiferensiasi Pak ya. Bisa menambah ilmu juga, bisa menambah pengalaman yang baru, dan juga kemarin saya memberi tahu bagaimana tuh cara mengkondisikan anak-anak di dalam kelas. Yang jelas merasa lega, senang plong ya, bisa menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Baik, terima kasih Pak Siddiq. Berarti dengan adanya kegiatan kemarin jelas menambah semangat baru ya ini ya. Insya Allah. Baik, untuk berikutnya Pak Siddiq ini, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat proses pelaksanaan pembelajaran khususnya di observasi yang kemarin, yang menjadi kira-kira rintangan apa saja bisa disampaikan? Baik, yang pertama
mengkondisikan kelas bagi namanya anak-anak kan karakternya berbeda, kemudian butuh waktu lah dalam mengkondisikan anak-anak itu supaya siap belajar. Kemudian yang kedua, fokus anak dalam mengikuti pembelajaran itu kadang terganggu, nah, itu ya terganggu. Kemudian masih ada beberapa anak itu ketika diterangkan itu masih suka ngomong sendiri, ngobrol dengan temannya, dan itu bisa mengganggu juga ke teman yang lain. Kemudian dalam diskusi kelompok juga itu ada beberapa anak yang tidak mengikuti diskusi, ya. Temannya diskusi tapi dia malah ngobrol atau mainkan apa itu dalam mengerjakan tugas itu tadi. Jadi hambatannya ada 3 ya tadi ya. Terus gini Pak Siti, adakah langkah-langkah untuk menanggulangi hambatan tersebut? Sekiranya panjenengan pada saat kemarin itu ada kejadian tersebut, Pak Siti bisa nggak untuk mengantisipasinya bagaimana? Ya, kalau dalam mengkondisikan anak ya itu mungkin pilar-pilarnya dulu dalam ngatur anaknya supaya lebih. Kemudian untuk yang fokus itu tadi ya sebelum pelajaran mungkin kita adakan semacam game atau ice breaking untuk melatih fokus anak dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ketika di tengah-tengah kita menyampaikan materi ada anak yang sudah tidak fokus ngobrol dengan temannya, jadi kita stop dulu sebentar, anak-anak kita ajak untuk relax dulu sebentar, ya mungkin hanya mengambil nafas berapa menit lah, 1 menit atau 2 menit. Kemudian untuk berkelompok ya kita berkeliling Pak, mengawasi anak, memotivasi anak supaya bisa ikut terlibat aktif dalam kegiatan di kelompok tersebut. Jadi kita mendampingi. Terima kasih, banyak sekali ya solusi-solusi yang agar hambatan itu bisa diminimalisir ya. Jadi pandai-pandainya seorang guru berarti Pak Siti sudah berpengalaman. Baru belajar. Ya kalau belajar semua belajar yang meredah Pak Siti. Tidak apa-apa. Jadi salah satunya sebagai guru ini khususnya untuk sosial emosi ya terhadap anak itu harus peka ya. Salah satunya tadi yang saya ambil garis benang merahnya tadi bahwasanya kita sebagai pendidik mendekati anak jika ada masalah, jangan kita istilahnya apa ya ini kedekatan guru dengan murid ya, dengan anak ini yang penting, sehingga kepekaan hati kita terhadap anak. Oh anak ini sekiranya butuh bantuan, berarti Pak Siti datang ke tempat duduknya, bukan yang anak yang berarti kita yang mendekati. Ya pasti kita kakak sekecil apapun yang kita lihat itu harus segera kita tindak lanjuti kalau saya seperti itu. Terima kasih. Itu ada hambatan, ada solusi. Untuk selanjutnya Pak Siti, ini ada berkaitan dengan pembelajaran. Menurut Pak Siti ya, dari proses observasi yang kemarin, kira-kira menurut Pak Siti itu sudah berhasilkah, belum berhasilkah, atau masih kurang, atau bagaimana menurut Pak Siti? Menurut saya masih ada yang kurang, karena dalam melakukan pembelajaran itu kan masih ada anak yang tidak fokus, masih ada anak yang ngobrol dengan temannya. Itu menurut saya masih perlu diperbaiki. Iya, masih harus diperbaiki. Jadi belum bisa dikatakan berhasil. Ya, belum 100%. Kira-kira Pak Siti, apa yang bisa diperbaiki ke depannya ya, agar pelaksanaan pembelajaran Pak Siti itu berhasil? Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Yang pertama mungkin saya bisa mempersiapkan materi, kemudian membuat bahan ajar itu yang lebih menarik supaya anak itu dalam mengikuti pelajaran lebih antusias. Jadi bisa dimotivasi, mungkin disesuaikan dengan minat anaknya. Oh anak ini suka dengan ini, anak yang satu suka dengan ini. Jadi kita fasilitasi. Kemudian juga kita harus bisa membangun kedekatan dengan anak itu, ramah dengan anak. Kemudian dalam melakukan pembelajaran itu kita tidak kelas itu tidak terkesan, anak tidak terkesan terpaksa mengikuti pelajaran, tapi memang karena minatnya itu nanti bagaimana cara kita supaya bisa membentuk suatu proses pembelajaran
itu pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan anak-anak itu bisa apa namanya, bisa aktif lah dalam belajar, minatnya belajar bisa. Ini hal positif yang diberikan bahwasanya membuat anak bahagia senang itu berbagai cara dari Pak Siti sudah Pak Guru curahkan di situ ya. Ya, salah satunya tadi kedekatan itu salah satunya berarti PSI juga pembelajaran sosial emosi seorang guru. Berarti jiwa Pak Siti ini sudah hebat sekali. Ya, begitu dekatnya dengan murid ya. Ini kan jarang-jarang sekali karena catatan saja Pak Siti kan guru mapel, beda dengan guru kelas yang mungkin 1 minggu sekali ketemu tatap muka dengan murid panjenengan. Jadi ada nilai plus dari Pak Siti. Baik Pak Siti, untuk yang pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan ini. Apa yang akan Pak Siti tingkatkan untuk pembelajaran berikutnya ya? Jikalau pembelajaran yang kemarin kan sudah dikatakan selesai ya, mungkin perlu perbaikan lagi atau mungkin perlu peningkatan lagi bahwasanya setiap kegiatan yang kita proses di mata orang lain kan pasti ada kurangnya. Dan bagaimana strategi panjenengan untuk meningkatkan pembelajaran ke depan? Ya itu tadi Pak. Saya berusaha untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih efektif tentunya, kemudian lebih menarik, pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu, kemudian juga bisa menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi yang menarik untuk murid, serta bisa menerapkan pembelajaran kalau PSD intinya satu menyiapkan bagaimana nanti pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, menarik, bisa membuat murid antusias dan bisa menumbuhkan semangat dan motivasinya dalam belajar. Kemudian pembelajaran yang berpihak kepada murid, jadi yang aktif bukan gurunya tapi muridnya. Kemudian yang bisa berdiferensiasi juga sesuai dengan minat murid. Terima kasih Pak Sidik ya, ini banyak masukan dari pembicaraan hari ini ya. Dan salah satunya kita sama-sama belajar ya. Memang membuat anak untuk bahagia, menjadikan mereka menjadikan manusia yang lebih manusia lagi, dengan salah satunya memberikan pembelajaran toleransi ya, sehingga minat bakat anak itu bisa tersalurkan ya, tidak hanya pembelajaran satu arah saja, tetapi beberapa bisa kita akomodasi ya, sesuai dengan minatnya. Kemudian adanya keterkaitan kedekatan Pak Siti dengan putra putrinya ya, khususnya murid-muridnya, ini pembelajaran sosial emosi panjenengan ya, itu juga sudah bagus ya. Harapannya kedepannya ini bisa lebih baik lagi, semoga anak didik kita ya, mereka menjadi anak-anak generasi emas. Dan kepada Pak Sidik ya, semoga apa yang menjadi harapan, menjadi cita-cita panjenengan terkabul. Baik, dari pembicaraan ini untuk yang terakhir kali mungkin Pak Sidik bisa menyampaikan apa yang bisa diutarakan pada perbincangan pada kali ini. Baik, terima kasih. Hari ini yang bisa saya dapatkan ya, karena saya mendapatkan pengalaman baru dalam menyusun ajar atau perencanaan dalam pembelajaran, yaitu modul ajar yang berdiferensiasi, kemudian yang memuat KSE dan PSE. Kemudian yang kedua, saya juga dapat tambahan ilmu, tambahan wawasan bagaimana caranya kita supaya bisa membangun kedekatan dengan anak, bisa membuat pembelajaran itu berjalan menyenangkan, membuat anak menjadi antusias, menumbuhkan minat anak dalam belajar. Kemudian berikutnya dalam pembelajaran itu kita harus menerapkan kontrol emosi ya, dan sosial emosi. Kemudian pokoknya gini,
dalam pembelajaran kita harus melayani anak. Kita sesuaikan dengan minat anak, sesuai dengan keinginan anak. Anak itu minat belajarnya bagaimana, itu harus kita fasilitasi. Berarti pembelajaran diferensiasi itu tadi ya, supaya bisa menunjukkan minat anak, pembelajaran berjalan dengan menyenangkan dan menarik. Jadi, terima kasih Pak Sidik ya, semoga apa yang menjadi harapan ya, menjadi catatan Pak Sidik pada pembicaraan kali ini semoga berhasil. Saya selaku CCP Budi Sayanto mengucapkan terima kasih dan undur diri. Yang terhormat Bu Indah, terima kasih waktunya sudah menunggu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.